Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalani hidup yang ruwet ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Thanksgiving tahun 2023, bergenre horor dan thriller yang menceritakan tentang motif pembunuhan di perayaan hari Thanksgiving. Thanksgiving adalah bentuk perayaan syukur atas segala hal yang sudah mereka dapatkan dan miliki selama menjalani hidup, seperti makanan dan hal-hal lain. Maka dari itu, banyak pusat kegiatan seperti perkantoran, sekolah, toko, dan lain-lain tutup untuk merayakan hari Thanksgiving bersama seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dulur, babaturan, nenek, kakek, eyang, encang, encing, dan sebagainya. Tidak usah berlama-lama lagi, seperti biasa saatnya siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Film diawali di sebuah rumah keluarga pemilik perusahaan market besar di Amerika Serikat sedang merayakan hari Thanksgiving bersama seluruh keluarga. Sebelum itu, kita akan perkenalkan tokoh-tokoh dari film ini. Thomas merupakan pemilik perusahaan, Jess anak dari Thomas, ada Kathleen istri kedua Thomas dan ibu angkat dari Jess. Bobby tunangannya Jess juga merupakan atlet bisbol tersohor di kampus mereka. Paman Jess, kita sebut saja Marco, merupakan kepala keamanan di swalayan ayahnya, juga suami dari bibinya yaitu Amanda. Ada Eric, mantan suami Amanda, yang ikut hadir di acara itu. Di hari Thanksgiving, Thomas dan istrinya membuka toko pada malam hari yang harusnya libur dan tutup karena untuk memberikan diskon besar-besaran untuk para pelanggannya. Amang Marco tidak ikut di acara kumpul keluarga untuk bertugas mengawasi toko karena kemungkinan toko akan sangat ramai oleh pengunjung. Selesai acara keluarga, Jess dan Bobby akan pergi ke bioskop bersama teman-temannya. Ada Scuba, Evan, yang juga merupakan atlet satu tim bersama Bobby. Gebetan Scuba yaitu Julia dan Gabby pacarnya si Evan. Begitu banyaknya para pelanggan yang menunggu toko swalayan Thomas dibuka untuk memburu diskon besar-besaran. Sampai ada cekcok di antara pelanggan yang ngantri karena tidak sabaran. Sementara para security yang berjaga dibuat kewalahan menahan para pelanggan yang sangat tidak sabaran itu. Jess dan kawan-kawan mampir ke toko ayahnya untuk membeli sesuatu sebelum mereka pergi ke bioskop. Jess mempunyai akses VIP untuk bisa masuk ke dalam toko karena privilege ayahnya. Orang melihat mereka bisa masuk dengan mudah, menjadi geram dan sirik saling ejek dengan teman-teman Jess, mengeluarkan kata-kata mutiara satu sama lain. Semakin ricuh dan kacaunya di luar karena sudah tidak sabar memburu barang-barang incarannya, memaksa dan membawa pagar penghalang, sehingga mereka langsung menuju pintu toko. Eric dan para security lain tidak bisa menahan banyaknya orang yang memaksa masuk karena terbatasnya anggota keamanan. Betapa keos keadaan dari membludaknya orang-orang yang memaksa masuk ke dalam toko. Mereka pun kebingungan apa yang harus dilakukan. Sementara para security yang hanya beranggotakan 3 orang itu menghindari kericuhan. Ditambah Eric yang sempat tertindih, tidak ada jalan lain selain membuka pintu itu. Seorang security mencoba membuka pintu agar tidak menyebabkan kerusakan, tapi dengan keadaan genting dan tidak santuinya security itu mencari kunci pintu swalayan dan kemudian pintu swalayan pecah mengakibatkan si security yang tadi berada di pintu tertindih oleh banyaknya orang. Satu orang tidak sengaja tertusuk oleh sisa pecahan pintu yang masih menempel. Kejadian-kejadian yang tidak bisa dihindari akibat ketidaksabarannya orang-orang. Begitu sangat chaos dan porak-porandanya swalayan saat itu. Evan yang dari tadi berdiri merekam kejadian itu. Sementara Bobby berniat untuk menyelamatkan si petugas yang tertindih tadi. Betapa naasnya nasib si Bobby karena tangan emasnya terinjak mengakibatkan lengannya patah. Di sisi lain, bibi Amanda yang tadi sempat terjatuh mencoba menghindari orang-orang yang berlarian ke... Amanda terhantam oleh troli si ibu gendut yang sedang rebutan barang dengan orang lain. Rambut bibi Amanda tidak sengaja nyangsang atau ngait atau nyangkut di roda si ibu gendut dan mengakibatkan kulit kepalanya terkelupas. Bibi Amanda tewas saat itu juga, sementara si ibu gendut hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Marco yang melihat kejadian itu langsung histeris. Begitupun Eric, karena fokus mereka hanya kepada kericuhan. Begitu banyak korban yang berjatuhan akibat kejadian yang tidak terkendali tersebut. Something like this in my life. 1 tahun setelah kejadian, kanal YouTube Evan mendapatkan view yang cukup tinggi atas video kejadian setahun ke belakang di acara Thanksgiving yang dia unggah. Berita yang menyiarkan tentang penolakan masyarakat kepada seluruh toko dan swalayan agar tidak membuka lagi diskon besar-besaran. Ditakutkan kejadian serupa terulang kembali. Ada Mang Marco yang sudah resign dari swalayan Thomas juga ikut menyuarakan bahwa Thomas harus bertanggung jawab atas kejadian setahun lalu akibat keserakahannya membuat istrinya Amanda menjadi korban. Sementara Thomas
dan keluarga mendirikan sebuah taman hiburan dan juga panti asuhan untuk menebus kejadian setahun lalu. Tetapi itu belum cukup dibandingkan dengan nyawa korban yang mati secara tidak manuk akal. Dan karir Bobby sebagai atlet pitcher atau pelempar bisbol harus hilang begitu saja akibat tangannya cedera saat kejadian tahun lalu. Bahkan sekarang Bobby tidak diketahui keberadaannya. Anehnya, saat Marco memeriksa CCTV yang berada di swalayan, tiba-tiba mati dan berkasnya hilang begitu saja. Berita itu disiarkan di salah satu televisi, kita panggil saja si ibu, yang tahun lalu berada di tragedi Thanksgiving swalayan, dan juga Eric yang sedang menikmati secangkir kopi bersama rekannya. Si ibu gendut membagikan topeng tokoh mantan gubernur pertama, yaitu John Carver, untuk perayaan Thanksgiving esok hari. Yeah, I can get used to it. I can't fucking believe this. Berpindah ke sebuah taman yang sudah dibangun Thomas, sebuah tempat yang akan dijadikan studio iklan swalayan Thomas. Tempat itu sudah diobrak-abrik oleh sekawanan orang yang menentang Thomas atas kejadian Thanksgiving tahun lalu. Beberapa orang itu mencuri kapak yang terpasang di dinding. Kembali ke kafe si ibu gendut, Jess melihat di akun Instagramnya ada akun yang bernama John Carver memention dengan foto sebuah meja yang sudah rapi. Tidak hanya Jess, semuanya pun semua ditandai di foto itu. Tetapi mereka hanya menganggap itu kejahilan karena akun itu hanya akun palsu. He's harmless. Singkatnya, pada malam hari, si ibu sedang bersiap-siap untuk pulang dari kafenya dan datang seorang misterius yang memakai topeng John Carver dan berpakaian seperti peziarah melukai si ibu dengan pisau, mencelupkannya ke dalam air, lalu menempelkan wajahnya di pintu ruang pendingin sehingga kulitnya yang basah menempel di pintu yang sangat dingin itu. Sepertinya si John berniat membunuh si ibu mengambil sebuah kapak. Sementara si ibu memaksa diri melepas wajahnya dari pintu itu, membuat kulitnya terkelupas dan hampir saja dia dipenggal oleh kapak besar dari orang misterius itu. Lalu dia pun segera kabur ke ruangan lain. Ponselnya tidak bisa digunakan karena sensor sidik jari dari ponsel itu rusak karena tragedi tadi. Dirasa situasi sudah aman, sentosa dan sejahtera. Dia langsung mengambil tasnya dan segera pergi keluar. Tetapi dia tidak menemukan kunci mobilnya. Tiba-tiba ternyata kunci mobil si ibu diambil oleh si John. Kemudian si ibu berlari sampai masuk ke dalam tempat sampah dan tubuhnya terbelah menjadi dua akibat terhimpit penutup tempat sampah itu. Oh my God. Sebagian bawah tubuh si ibu yang semalam dibunuh oleh si John Carver sekarang berada di Tanah Bintang swalayan Thomas. Eric langsung menuju TKP semalam di kafe si ibu yang dihubungi oleh detektif. Melihat beberapa jejak semalam yang mereka tahu itu adalah sebuah pembunuhan dan tidak ditemukannya bagian tubuh lain dari si ibu. Tetapi mereka menemukan sebuah bukti dari kamera CCTV kafe. Ada orang misterius yang memakai pakaian mirip peziarah dan memakai topeng John Carver. Seperti yang mereka ketahui, semua orang memakai topeng tersebut membuat kasus ini akan menjadi kasus yang sangat rumit. Said Sheriff. Everyone in town's wearing them. Guys, John Carver tagged us again. Sementara di kampus, Jess dan kawan-kawan kembali diteror oleh akun yang bernama John Carver. Mungkin orang yang sama yang sudah membunuh si ibu tadi malam. Meja yang sudah John Carver tata dengan rapi disediakan untuk Jess dan semua teman-temannya. Terlihat nama mereka sudah ada di meja tersebut. Jess dan yang lainnya dipintai keterangan oleh Eric dan pihak kepolisian tentang orang-orang yang mengakibatkan terpacunya kerusuhan di swalayan ayahnya. Karena orang yang tewas saat ini yang mungkin saja tidak sengaja membuat orang lain tewas. Siapa tahu Jess kenal dengan mereka karena berkas rekaman CCTV hilang saat setelah kejadian itu selesai. Sehingga polisi tidak bisa mendapatkan petunjuk lebih tentang orang selanjutnya yang akan tewas oleh teror John Carver. Selesai dari kantor polisi, Jess bertemu dengan Bobby setelah setahun tidak terdengar kabar. Kini Bobby bekerja di perusahaan pamannya sebagai sopir derek. Jess hanya memberitahu Bobby kalau berkas rekaman CCTV di swalayan sudah dihapus oleh Catherine, yaitu ibu angkatnya, karena takut digugat oleh pihak berwenang tentang kejadian tahun lalu. Jess berniat mencari sisa berkas yang lain di laptop ayahnya. Siapa tahu masih ada salinannya. Jess dan Ryan ternyata sekarang sudah berpacaran, tentunya membuat Bobby terkejut. Looks like it. Cryptic social media posts, leaving many red. Hey, Dewey. Carver.
Berpindah ke tempat lain di rumah security swalayan yang saat itu kabur dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Karena mungkin saat ini dia tahu bahwa hidupnya sedang terancam, dia memutuskan untuk pindah ke negara lain. Selagi mengemas barang, paspor yang tadinya ia simpan di meja mendadak hilang begitu saja. Dia mencari ke tiap ruangan, anehnya paspor itu tidak ditemukan dimanapun. Topeng John Carver yang berada di kursi dengan tiba-tiba menandakan ancaman ada di sekitar. Bersiap dengan tongkat baseball menantang siapapun yang akan mengancam dan bersembunyi di balik kegelapan. Kemudian John Carver yang berada di bawah meja menusuk perut yang penuh lemak itu dengan bor dan langsung memfatalitinya. Kemudian menyimpan kepalanya di meja yang sudah dia siapkan di dekat mayat si ibu kafe. Dan ternyata benar, John Carver yang meneror Jess dan kawan-kawan merupakan orang yang sama. Jess langsung memeriksa rekaman CCTV di laptop ayahnya. Ditemukan hal yang mencurigakan, yaitu Ryan yang terlihat akrab dengan salah satu security yang tewas tertindih pintu swalayan. Untung saja dia keburu mencetak tiap rekaman itu setelah ayahnya tiba-tiba berada di sana. Tetapi ayahnya tidak mencurigai perilaku Jess. Dia dan Bobby langsung pergi ke kantor polisi menemui Eric, memberikan beberapa cetakan foto rekaman. Ada beberapa orang yang menjadi tersangka yang mengawali kekacauan di swalayan, si pria supporter baseball dan pria satu kampus dengan Jess. Kemudian foto Ryan dan si security. Eric meminta bersikap seperti biasanya jika bertemu dengan Ryan dan jangan pernah percaya dengan siapapun itu meskipun teman atau kerabat. You should get back to school. Mereka membicarakan siapakah sosok di balik John Carver si pembunuh berantai itu. Menyangka Bobby karena dia tidak ada kabar setelah kejadian tahun lalu. Ryan yang mungkin kerabat dari si satpam yang tewas tertimpa pintu dan terinjak-injak. Ataukah paman Marco yang mempunyai motif sempurna karena istrinya meninggal dan membenci keluarga Thomas. Mereka akan meminta bantuan teman Evan untuk menyerang balik John Carver dengan menyewa persenjataan darinya. Scene selanjutnya, si pria yang waktu itu yang menjadi pemicu kekacauan bersama pacarnya pergi ke ruangan latihan cheerleader untuk melakukan pengencitan dengan gaya. Saat sedang melakukan pemanasan di trampolin, kemudian John Carver muncul langsung mematahkan leher si pria, sementara si wanita yang masih asik loncat-loncatan di trampolin tiba-tiba beberapa saja muncul di bawah trampolin menusuk seluruh badan si wanita itu sampai tewas seketika. Di kampus, Jess menunggu Gabby dan Evan berganti pakaian setelah selesai latihan baseball. Melihat tempat sampah yang tergeletak di mana saja, kemudian bersamaan dengan itu, Gabby meminta Jess datang ke ruangan ganti. Jess pun segera mendatangi Gabby dan Evan. Jess pun melihat tempat pembuangan sampah yang tadi Evan lihat. Anehnya, ponsel Gabby tersimpan di dalam pembuangan sampah. Tiba-tiba karena mempunyai lisensi dari sutradara dan produser, Jess bisa menghindari serangan John Carver yang datang tiba-tiba dari belakang dengan sebuah kapak. Jess mempunyai kesempatan untuk kabur, memasuki ruang rias, bersembunyi di antara boneka manekin. John Carver mengobrak-ngabrik tempat itu mencari Jess yang sedang bersembunyi. Tidak sengaja dia menyenggol hairspray ketika akan mengambil gunting. John langsung menuju sumber suara itu dan Jess menyemprot John dengan hairspray hingga mengenai matanya. Dan lagi-lagi dengan kekuatan naskah film sutradara, Jess bisa kabur dari sana. Semua orang termasuk Jess mengalami ketakutan karena Jess bertemu langsung dengan si John Carver dan hampir saja tewas. Juga melihat Evan dan Gabby ditangkap oleh si John Carver. Bobby langsung menyudutkan Ryan tentang si satpam yang tewas terinjak. Jangan-jangan itu memang benar teman Ryan, sehingga Ryan mempunyai motif untuk membalas kematian temannya itu, menuduh Ryan adalah si John Carver tersebut. Karena Ryan mungkin memang tidak ada hubungannya dengan semua ini, Ryan langsung memarahi si Bobby sampai terjadi pertengkaran kecil. He just came at me. Cocksucker. Malamnya, Jess dan Scuba mendatangi teman Evan yang mempunyai senjata ilegal. Kita panggil saja Mike. Di rumahnya, Mike membuka diskotik kecil-kecilan untuk para anak muda. Mike memberikan beberapa pilihan senjata yang dia koleksi. Tetapi Scuba mau senjata yang bisa merusak organ tubuh. Mike memberikan pistol yang sering digunakan militer, senjata yang sangat pas yang diinginkan Scuba. Sementara pacar Scuba yaitu Julia sedang berkemas akan pindah keluar kota di Florida bersama ayahnya karena nyawa Julia sedang terancam. Ada juga satu anggota polisi yang berjaga di rumahnya. Kemudian
John Carver sudah ada di belakang si polisi itu, langsung menembaknya menggunakan pistol panah. Si polisi itu pun langsung tewas seketika. Karena John sudah berada di rumah Julia, maka nyawa Julia dan ayahnya sedang dalam bahaya. Dan benar saja, saat si ayah memeriksa ke bawah, melihat polisi itu tewas, John pun langsung membunuh si ayah. Julia yang saat itu sedang video call dengan Jess dan Scuba tidak mendengar ayahnya berteriak, dan John langsung menusuk kedua telinga Julia dengan garpu kecil. John langsung menunjukkan kepada Jess dan Scuba melalui ponsel Julia kalau temannya itu dalam bahaya. Melihat kejadian itu, mereka pun langsung bergegas menuju bergegas menuju rumah Julia. Akhirnya mereka sampai di rumah Julia. Melihat John sudah menyekap Julia, John memperlihatkan rekaman Evan dan Gabby yang diikat di kursi. Scuba langsung menodongkan pistol, tetapi dengan tidak mempunyai pengalaman memegang senjata, dia lupa membuka kunci pelatuk pistol itu. Otomatis pistol itu tidak bisa digunakan. Alhasil John langsung melarikan diri sambil mengaktifkan gergaji kayu dan mendorong Julia ke gergaji itu. Seketika tubuh Julia yang aduhai itu tersayat oleh gergaji dan tentu saja tewas saat itu juga. Jess, what do I do? Semua keluarga dan Sheriff berkumpul untuk membicarakan kasus ini. Dengan kejadian mengerikan yang sudah disaksikan selama ini, mereka berencana untuk memancing si pelaku, yaitu orang di balik John Carver di acara parade di hari perayaan Thanksgiving tahun ini. Di sana para Sheriff dan kepolisian lainnya akan memperketat keamanan, mencari tanda-tanda orang yang mencurigakan. Eric dan kawan-kawan akan membuat umpan menggunakan mobil parade dan dengan mengosongkan satu tempat agar John Carver terpancing ke ruangan kosong itu untuk memulai aksinya. Sementara para polisi lain akan ditugaskan berada di ruangan itu dengan Catherine sebagai umpannya. Alright, Lionel, turkey time. Here we go. Besoknya, acara parade dimulai. Terlihat ada seseorang yang sudah memakai topeng John Carver dan menuju acara parade. Sementara di dalam ruangan, Jess dan kawan-kawan sedang bersiap untuk ikut dalam parade. Tempat itu yang akan dijadikan sebagai umpan. Setelah semua ruangan kosong, mobil parade Jess dan yang lainnya akan segera keluar belakangan agar John Carver melakukan aksinya. Dan para polisi yang bersiap di sana akan meringkusnya. Nya. Thank you. You're welcome. Parade masih berjalan dengan lancar. Tidak ketinggalan, Mike juga ikut berpartisipasi dengan aksinya sebagai seorang gitaris. Jess melihat beberapa orang memakai topeng John Carver di tiap tempat. Masih belum terlihat dari sebagian orang-orang itu adalah si pelaku karena tidak ada yang mencurigakan. Tiba-tiba saja ada orang yang tadi dan beberapa anggota lain memakai topeng John Carver mendatangi mobil swalayan keluarga Thomas. Ternyata itu adalah paman Marco. Mereka pun segera dibubarkan oleh Sheriff. Sampai suatu saat terlihat lagi seorang pria mencurigakan menggunakan topeng John Carver di dalam toko. Kemudian orang yang menggunakan kostum badut memenggal kepala orang lain yang menggunakan kostum maskot swalayan Thomas. Pemandangan mengerikan itu disaksikan oleh semua orang termasuk anak-anak, mengakibatkan situasi menjadi kacau. Si kakek supir yang tidak sengaja menabrak badut lain tertusuk oleh kapal-kapalan yang dibawanya karena ngerem mendadak. Para Sheriff langsung mengamankan Jess dan yang lainnya karena situasi semakin kacau. Tetapi Sheriff itu berhasil dibunuh oleh si badut. Kemudian badut itu melempar flash bomb dan langsung membius Jess dan yang lainnya. Tiba di suatu tempat dan ternyata badut tadi adalah si John Carver itu sendiri. Dia melumuri Catherine dengan minyak di meja yang penuh dengan sayuran, seperti akan dijadikan masakan oleh si John Carver. Catherine yang sudah sadar berpura-pura tertidur untuk menunggu waktu yang tepat dia melarikan diri. Saat John lengah, itulah kesempatan untuk Catherine melarikan diri. John yang kembali ke tempat tadi melihat Catherine sudah tidak ada di sana. John langsung mencari keberadaan Catherine sambil membawa garpu, memeriksa di berbagai tempat tetapi tidak menemukannya. Catherine mengendap-endap berpindah ke tempat persembunyian lain. Tidak sengaja mayat si pria cheerleader terjatuh, tetapi Catherine menahan teriakannya. John disibukkan dengan alarm oven yang sudah siap digunakan, lalu kembali mencari Catherine. Catherine yang naik ke atas ruangan, padahal tadi dia ada di belakang pintu keluar. Kenapa gak berpikiran keluar aja gitu? Ini mah malah naik ke atas. John tahu Catherine ada di atas karena mendengar suara Catherine yang kaget melihat si wanita cheerleader ada di dalam lemari es dan masih hidup, meminta bantuan kepada Catherine untuk diselamatkan.
John yang sudah tiba di ruangan atas tidak menemukan Catherine yang keburu bersembunyi. Tetapi John melihat jejak darah dari kaki Catherine, mengikuti jejak itu dan berada pas di samping Catherine yang bersiap dengan botol anggur di balik tembok. Tetapi John tidak masuk ke ruangan itu dan tiba-tiba sebagai psikopat yang ahli, John tahu bahwa Catherine ada di balik tembok. Catherine berlari keluar, tetapi John berhasil melemparkan garpunya dan tepat mengenai Catherine. Lalu Catherine dimasukkan ke dalam oven pemanggang dengan diikat oleh rantai. Tidak ada artinya mencoba memohon dan Catherine pun tewas terpanggang. What do you got? Para sheriff mengetahui keberadaan John Carver dari sumber sinyal ponsel yang sedang aktif menyiarkan sebuah pemandangan beberapa tawanan dan para korban yang sudah tersusun di meja makan. Lokasi itu berada tidak jauh dari taman yang Thomas dirikan. Para kepolisian, sheriff, detektif, bahkan sampai tim SWAT pun mereka kerahkan untuk mengepung tempat itu. Setibanya mereka di tempat itu, tidak terlihat ruangan yang dimaksud, tetapi ada lorong bawah tanah yang mungkin mengarah ke suatu tempat. Tim SWAT segera menuju tempat itu, menemukan sebuah ruangan dan langsung mendobraknya. Bersamaan dengan itu, pintu para tawanan pun terdengar seperti ada yang membuka. Tetapi apa yang mereka temukan? Sebuah ponsel yang sengaja mereka monitor di tempat lain. Ternyata mereka sudah terkecoh oleh John Carver yang memancing para sheriff dan petugas lainnya menuju tempat itu agar John Carver bisa melakukan aksinya di tempat sebenarnya. Ternyata benar saja, John Carver menyiarkan lewat ponsel lain yang tidak diketahui keberadaannya. Sengaja memperlihatkan aksinya dan disiarkan live di akun Instagramnya dengan dilihat oleh banyaknya orang-orang yang pro dan kontra dengan aksi John Carver yang juga menggunakan voice changer agar suaranya tidak bisa terdeteksi. Saat semua tawanan berada di meja makan, terkejuetnya mereka, hidangan utama malam itu adalah Catherine dengan minuman dari darah si pemandu sorak. Korban pertama yang menjadi incaran John adalah Evan. Karena dia hanya merekam kejadian waktu itu, John menggunakan penumbuk daging untuk membunuh Evan dengan disaksikan oleh semua orang yang menonton siaran langsung di live Instagram. Seperti video Evan yang sempat viral, para penonton berantusias menonton aksi John Carver. Alasan mereka dibunuh lebih dulu dibandingkan Jess, Cuba, Gabby, dan Thomas karena sifat serakah mereka. Catherine yang mempunyai ide untuk membuka swalayan, si pria supporter dan pacarnya si wanita pemandu sorak yang memicu terjadinya kericuhan. Si ibu yang membunuh Amanda hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak menghiraukan Amanda yang tewas yang ditabrak olehnya. Si satpam yang kabur karena tidak mau membantu Eric yang terinjak-injak oleh orang. Evan yang hanya merekam kejadian itu. Sekarang saatnya menikmati hidangan dari daging panggang Catherine. Jess menggunakan cincin pemberian Mike waktu itu. Cincin yang berisi pisau kecil digunakannya untuk melepas tali. Sementara si John disibukkan dengan memotong daging Catherine, Jess berhasil melepaskan tali itu, kemudian diberikan kepada Scuba. Scuba berhasil melepas tali, mencoba menyerang John. Kejar-kejaran pun terjadi. Scuba mencoba menahan John sementara Jess pergi untuk meminta bantuan. Tempat itu ternyata ada di studio milik Thomas yang berada di taman. Jess masuk ke dalam hutan, hampir saja terkena kapak John. Dia berhasil melompati pagar. Setelah berjalan cukup lama di dalam hutan, sampailah dia di jalan raya, melihat mobil sheriff di tengah jalan seperti sudah terjadi sesuatu. Saat diperiksa, itu adalah Eric yang tergeletak dan terluka. Tidak jauh dari tempat itu, Jess melihat sosok berpakaian serba hitam masuk ke dalam ruangan. Dan saat diperiksa, itu adalah John Carver. Ternyata orang di balik topeng itu adalah Bobby. Terkejuetnya Jess melihat mantan kekasihnya yang selama ini adalah pelaku dari semua pembunuhan berantai. Tidak lama kemudian, Eric pun datang. Terdengar tembakan dari dalam, Eric tidak berhasil menangkap Bobby dan langsung menghubungi semua sheriff. Tidak ditemukannya jejak si Bobby di tempat itu, tetapi ada sosok di balik kegelapan yang mengambil martil. Mungkin itu si Bobby yang masih berada di tempat itu. Saat ini pihak kepolisian memburu Bobby, sosok di balik topeng John Carver dan pelaku pembunuhan berantai. Semua sandera sudah diamankan, sementara Scuba dibawa ke rumah sakit karena lukanya. Jess mengalami trauma karena sudah 2 kali nyawanya hampir tidak terselamatkan. Sekali lagi itu berkat sutradara yang menjadikannya karakter utama di film ini. Selagi ngehulang tarik dan semua orang meninggalkan ruangan, dengan kebetulan Jess melihat bekas rumput liar di sepatu Eric yang sama dengan yang ada di celana Jess. Melihat raut wajah Jess seperti memberitahukan kebenaran, Eric yang tadi akan membawa Jess ke tempat aman seketika terhenti dan menutup pintu. Alangkah terkejuetnya Jess bahwa orang yang selama ini sebagai tersangka dan orang di balik topeng John Carver adalah Eric itu sendiri.
You should see the look of surprise on your face. Motif Eric membunuh semua orang yang sudah bersangkutan dengan kejadian Thanksgiving tahun lalu di swalayan Thomas adalah bahwa saat itu Amanda akan bercerai dengan Marco dan Amanda akan kembali menikah dengan Eric karena Amanda saat itu sedang mengandung anak Eric. Tetapi atas kejadian itu Amanda tewas dan Bobby dibius dan didandani pakaian John Carver oleh Eric saat di jalan waktu itu karena Bobby mengetahui Eric berganti pakaian dan sempat memukul Eric. Berkat Jess lah semua keberadaan korban pembunuhan dan rencananya diketahui oleh Eric. Alangkah terkejutnya dan murkanya Eric selama obrolan itu Jess sudah merekam dan menyiarkan secara live. Eric yang berhasil melumpuhkan Jess yang akan mengambil kampak tiba-tiba. Lemparan Bobby berhasil tepat mengenai Eric dan orang yang mengambil martil saat itu adalah si Bobby. Jess segera diselamatkan oleh Bobby dan kabur dari sana menggunakan mobil derek Bobby yang sudah disiapkannya. Jess mencoba menghidupkan tabung gas yang memompa balon gas dan mereka berhasil naik ke dalam mobil. Eric berhasil menghentikan mereka dengan gerobak derek, membuat mereka tertahan. Eric naik ke dalam mobil mencoba menyerang Jess, tetapi Jess berhasil menahannya dengan senapan mesiu yang ada di mobil. Bobby berhasil menyelamatkan Jess dan Eric terlempar dari mobil. Eric mengikat tali derek yang terjatuh dari mobil, alhasil mereka kembali terhenti. Jess mengisi senapan dengan mesiu karena balon gas tadi sudah mulai membesar dan berada tepat di dekat Eric. Jess langsung menembakkan senapannya dan ledakan pun terjadi. Tali derek pun terlepas berkat ledakan itu dan mereka pun segera pergi dari sana. Akhirnya mereka berhasil melenyapkan Eric. Tell Ryan he's still a dick, even if he... Berkat siaran langsung yang Jess lakukan, akhirnya terungkap siapa pelaku sebenarnya dan film pun selesai. Everything was incinerated. There's nothing but ash. No one could survive a blast like that.